Gimana suara saya? Tes. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Bu, Ya, oke, alhamdulillah ada yang jawab ya. Oke, untuk pertemuan kelima ini kita majukan ya. Saya mohon maaf ya. Ini dimajukan dari jam awal. Ini udah pada selesai kuliah sebelumnya. Selesainya jam berapa? jam 9.30. Jam berapa? 9.30. Oh, tahu gitu ya. Ya udahlah. Dimajuin lagi sebenarnya kalau tapi kan tadi ada yang jam 10 ya kemarin di grup WhatsApp ya. Oke, ini langsung saja ya. Oke, untuk pertemuan kelima, ini sebenarnya sudah saya upload ya di LMS ya. Teman-teman udah download belum materinya di LMS? Sudah atau belum? Tes, nanti jawab dong. Kayak saya ngomong sendirian ini kalau online ya. Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah ya. Soal berarti sudah ngelihat ya ada tugas baru ya. Belum ya? Oke, ini ya pertemuan kelima. Kita akan membahas terkait non-deterministik dan hierarki Chomsky. Masih ingat nggak deterministik itu apa? Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab nggak? Deterministik omongan kemarin. Kalau nggak ada, saya tunjuk aja ya. TI 3. Oke. TI 3. Muhammad Kamal Imtinan udah hadir belum ya? Hadir Bu. Oke, masih ingat nggak Mas deterministik? Eh, Kayak suatu proses kejadian yang sudah pasti Bu. Nah, kamu mesti lihat Google ya. Enggak, state-nya gimana kalau deterministik? Deterministik bukan itu. Antum mesti cari. Kamu cari di Google ya mesti. Inputan state-nya gimana kalau deterministik? Sudah di-download belum materinya yang pertemuan kemarin? Sudah Bu. Sudah, oke. Kalau dilihat dari PPT gimana penjelasannya? Kemarin masuk kan, Mas? Lebih dari satu state. Lebih dari status state. Ah, bentar. Lebih dari satu state maksudnya gimana? Deterministik loh, bukan non-deterministik loh. Oke, ini ya sambil nginget ya. Oke, ya terima kasih Mas Kemal. Mungkin lupa ya. Jadi Ya gini Bu. ya, kalau oke pada deterministik ini ya, misalnya ada satu state ya di sini. Kemudian tiba berpindah transisi ke state selanjutnya. Nah, ini ya
bukan lebih dari inputannya lebih dari satu, tapi malahan inputannya tepat ke satu state selanjutnya gitu ya. Itu kalau lebih dari satu inputan itu merupakan ciri-ciri dari non-deterministik. Ini saya tekankan di awal tentang pengertian deterministik, soalnya nanti pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait non-deterministik. Jadi teman-teman harus paham perbedaan antara deterministik sama non-deterministik gitu. Nah ini ya. Jadi pada finite state automata itu ada dua jenis yang deterministik. Ini kan pada pertemuan keempat ya. Kemudian non-deterministik FSA itu yang pertemuan hari ini gitu. Non-deterministik FSA, saya tunjuk aja ya biar gantian ngomongnya. Siapa ya? Andi Dwinata hadir. Dika Ali Muadin. Hadir, Bu. Oke, silakan dibaca, Mas. Yang non-determinik FSA atau Mm-mm. NFA, kemungkinan transisinya ke lebih dari satu state. Dari suatu state bisa terdapat 0, 1, atau lebih transisi dengan label input yang sama. Perubahan state dapat terjadi secara spontan, tanpa input, atau transisi kosong. Salah satu tracingnya berakhir dari state akhir, atau himpunan state setelah membaca string tersebut mengandung state akhir. Oke. Jadi ini ya pengertian dari NFA. Sebentar, saya tanya. Kalau misalnya inputan stringnya supaya diterima, itu berarti awalnya dari initial state dan berakhir di mana? Ada yang mau berakhir di mana? Jawab dong. Saya nggak Final ngomong state. sendiri. Oke, nah gitu loh. Di final state ya. Oke. Jadi ini kalau konsepnya sebenarnya pada deterministik sama NFA itu sama gitu ya. Berakhirnya tetap di final state, hanya saja ini tambahannya itu ada aturannya itu yang tadi deterministik tuh harus tepat satu state ke state selanjutnya. Kalau pada NFA itu juga inputannya boleh lebih dari satu inputan. Misalnya kayak gini. Nih ya ada state ya. Kemudian dia ke sini ya ada inputan. Ke state selanjutnya ini misalnya Ki 0 nih ya. 0. Terus ini 1, ini kedua gitu ya nama state-nya ya. Nah, pada NFA itu di sini boleh inputannya itu sama gitu. Jadi ketika nanti teman-teman melihat ada yang inputannya sama, itu ternyata itu ciri-ciri dari si NFA gitu ya. Berarti kalau gitu indikasi seperti itu dia eh, banyak kombinasi gitu untuk menuju ke final state. Jadi nanti teman-teman bisa nyobain lebih dari satu jalur beda ketika nanti teman-teman mencoba dengan deterministik. Kalau deterministik kan tepat satu state selanjutnya ya ini satu ke state selanjutnya di sini. Kemudian di sini nol gitu ya ke state selanjutnya gitu. Itu perbedaannya. Jadi harus paham mana yang deterministik, mana yang non-deterministik. Kalau deterministik kan tepat satu state ya, akhirnya ya satu jalur aja yang menuju ke final state. Beda ketika nanti teman-teman menjumpai soal yang menjumpai soal untuk mesin yang NFA gitu. Jadi nanti akan ada banyak sekali kombinasi jalur menuju ke final state itu kan akhirnya sebenarnya dua-duanya tuh endingnya tetap di final state, hanya saja perbedaannya itu untuk kalau deterministik tepat satu, kalau ini bisa lebih dari satu gitu. Ini banyak sekali kombinasi, jadi nanti minimal satu saja untuk NFA itu sudah oke. Tapi kalau besok dapat soal, misalnya ada jalur lain yang kemungkinan, misalnya udah dapat satu gitu ya untuk jalur menuju ke final state, tapi ternyata ada jalur yang lain yang bisa ke final state, nggak apa-apa ditulis aja gitu. Itu kan minimal ya satu, jadi bisa lebih dari satu gitu untuk menuju ke final state. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini?
Udah tahu ya berarti perbedaan antara deterministik sama non-deterministik. Nah, saya tunjuk aja ya. Kalau saya tanya itu berarti kan indikasi saya ini ya, transfer ilmunya nyampe nggak? Maksudnya diterima nggak itu. Yuni Nurfariah. Ada Bu, Oke. Perbedaan dari NFA sama deterministik apa? Pakai bahasa sendiri aja nggak apa-apa, Mbak. yang tadi Ibu baru jelasin. Ya apa? Diulangin lagi. Enggak, Coba sebelumnya jelasin. mohon maaf tadi habis kamar mandi Bu. Tuh, siapa ya? Husnul Fauziah. Iya Bu. Heeh. Perbedaannya apa, Mbak? Kalau misal yang deterministik itu inputannya itu satu-satu ya Bu. Kalau yang non deterministik itu bisa satu bisa nol inputannya. Bisa satu, bisa nol. Ya itu mah kamu ngelihat dari gambarnya. Hmm. Kalau satu nol tuh berarti gimana? Ke stage selanjutnya tuh banyak kombinasi atau sedikit kombinasi kalau gitu Mbak? Dipanggil siapa nih Mbak Fauzia apa Mbak Husnul? Gimana Bu? Kalau deterministik kan katanya tadi satu sama nol. Ini kamu mah lihat dari PPT ya. Kalau satu sama nol itu berarti dia nanti kombinasi untuk menuju final state-nya tuh banyak atau sedikit kalau kayak gitu. Disimpulkan ya. Oke, pas ya. Siapa yang mau coba bantu jawab? Yang lain. Atau saya tunjuk lagi? Jonathan Indra, Sally Divano, Akbar Maulana Yusuf, Satya Prakas, Yoga Nathan, hadir nggak? Aduh, kok nggak ada yang Hadir Bu. ingat ya? Oh, siapa nih? Yoga Nathan, oke. Saya baru masuk Bu. Sama aja ini. Ya udahlah, ini saya jelaskan lagi ya. Jadi gini ya, deterministik itu bukan jawabannya Mbak Husnul, jangan jawabannya satu sama nol gitu ya, tapi dibuat kalimatnya tuh tepat satu state ke state selanjutnya gitu. Ini contohnya saja gitu loh. Jadi tepat satu state ke state lanjutnya kan inputannya ini berbeda ya, satu ke nol gitu ya. Itu kan inputannya berbeda karena tepat satu state ke state selanjutnya beda ketika nanti di NFA ini kan sebenarnya sudah kelihatan ya di PPT-nya ya. Kemungkinan transisinya lebih dari satu state dari suatu state bisa terdapat 0, 1 atau lebih transisi dengan label input yang sama. Jadi transisinya tuh bisa satu ke sini ini contohnya saja. Jadi kalau misalnya ditanyakan itu ya Kak, jawabnya kalimatnya yang ini ya. Kemungkinan transisinya bisa lebih dari satu state dari suatu state bisa terdapat 0, 1 atau lebih transisi dengan label input yang sama. Jadi gini, pakai bahasa sendiri gini, inputannya itu dari state yang sama miliki inputan yang sama pada state yang berbeda untuk state selanjutnya. Gitu kan sebenarnya kita bisa bikin kalimat dari itu ya, yang gambar saya berikan contoh itu. PPT saya kelihatan nggak sih? Kelihatan Kelihatan Bu. nggak ya? Oke, kelihatan. Gitu ya. Jadi itu jawabnya jangan satu nol satu gitu ya. Kalau ditanya ya udah bikin kalimat itu ya. Empat satu state. Kalau ini berarti eh, inputannya sama pada state selanjutnya. Jadi banyak sekali kombinasi. Nah, perbedaannya apa? Ketika nanti di deterministik itu hanya satu jalur saja yang menuju ke final state. Nah, berbeda ketika nanti teman-teman menggunakan NFA gitu. Nanti ada di soalnya NFA itu berarti hanya
banyak sekali jalur dan minimal satu saja sudah cukup untuk menuju ke final state gitu, intinya di situ. Saya tanya satu lagi coba, ada yang nyaut nggak ini? Azam Subhi Maulana. Ya hadir Bu. Oke, bisa dijelaskan nggak non deterministik itu gimana? Ciri-cirinya pakai bahasa sendiri aja nggak apa-apa, Oh Mas. ya, kalau yang non deterministik itu dari satu inputan sama, transisinya bisa ke dua state yang berbeda gitu Bu. Kalau deterministik, Yang deterministik itu kalau satu inputan transisi selanjutnya adalah satu state gitu Bu, tepat satu state gitu. oh iya, kamu sambil buka PPT ya ini. Enggak Bu, Oh ya udah berarti udah ngerti ya. Udah tahu ya berarti perbedaannya. ya diingatkan Kalau kembali gitu, tadi sih Bu. kalau kayak gitu berarti kalau di non deterministik itu banyak kombinasi atau hanya satu jalur saja untuk menuju ke final state? Banyak sih Bu, karena state-nya Oh, dari inputan sama bisa dua state yang berbeda. oke ngerti berarti ya. Oke, udah paham ini. Saya nyimpulkan. Oke, terima kasih Mas Azam. Kayak gitu ya. Jadi harus tahu perbedaannya. Makanya tadi saya ingatkan di deterministik itu soalnya nanti kalau teman-teman mendapatkan soal itu bisa tahu, oh ini ternyata masuk ke NFA ataupun oh ini ternyata masuk ke DFA gitu ya. Nah, ini ya pernyataan NFA secara formal jadi di sini sama kayak FS, kayak deterministik hanya saja ini ya tadi yang tambahan lebih dari 01 untuk transisinya ya, tapi kalau untuk pernyataan NFA-nya tuh sama ya, jadi Q itu artinya tuh himpunan state, kemudian sigma, sigma itu himpunan simbol input. Jadi teman-teman masih ingat ya pada pertemuan sebelumnya kan ini ya ada inputan state-nya itu, A, B ataupun 01 gitu, itu termasuk dari sigma, kemudian ini fungsi transisi delta, kemudian Q0 itu state awal Q0 di mana jadi, state awal itu bisa disebut juga dengan, ini initial state, kemudian final state itu himpunan state akhir. Jadi kalau nanti teman-teman, mendapatkan soal itu sudah diketahui, Q, sigma, kemudian delta Q0 dan F itu nanti kan misalnya bisa saja soalnya itu sudah diketahui, kemudian nanti menjawabnya itu suruh digambar. Nah, teman-teman harus pahami mana yang termasuk initial state, mana yang termasuk dari final state, itu kan ciri-cirinya berbeda ya. Kalau initial state kan state awal gitu ya, berarti sebelumnya nggak ada state. Kalau final state kan yang lingkarannya ada 2 gitu ya. Jadi itu harus paham di sini. Jadi tahu diketahuinya seperti apa di soal. Oke ini ya, jadi pada NFA kemungkinan transisinya lebih dari satu state gitu ya. Oke, ini ya di soal, misalnya nih ya diketahui, kalau ini ya untuk tabel transisi kan sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan ya cara membacanya dari gambar mesinnya, kemudian dibuat dalam tabelnya transisi seperti apa. Nah ini ya, kalau misalnya dari tabel berarti kan nah ini, sebenarnya kalau teman-teman lihat ini cara cepatnya aja ya, tapi kalau untuk lebih detailnya sebaiknya sebenarnya harusnya digambar ya. Untuk cara cepat ini loh, ini sebenarnya sudah mengindikasikan ya bahwa dia itu termasuk dari si NFA gitu kan. Inputannya kan ini, state-nya kan dari state yang awal kan memiliki inputan transisi yang sama gitu ya ke state selanjutnya ini enggak. Yang ini yang 222 ini loh, itu sebenarnya sudah mengindikasikan bahwa dia itu termasuk dari si NFA gitu. Mungkin lebih banyak ya ini apa lebih kompleks ya dibandingkan deterministikal. Deterministik kan lebih simpel ya soalnya kan tepat satu state ke state selanjutnya ya. Kita coba ya, berarti kan ini Q0, kemudian dapat inputan A, oke, berarti ke dirinya sendiri ya ini A gitu ya. Kemudian Q0, dapat inputan A ke Q1 gitu kan, berarti ke sini ya, ke state selanjutnya Q1. Kemudian
Q0 dapat inputan B itu dia ke dirinya sendiri nih ya, ke dirinya sendiri. Kemudian Q0 dapat inputan B ke Q2. Oke, ke sini ya berarti. Kemudian Q0 dapat inputan C, dia ke dirinya sendiri. Ini masih ingat gak? Kalau looping ke dirinya sendiri, kalau pada ekspresi reguler namanya apa? Ada yang masih ingat gak? Ekspresi reguler tuh kelihatannya pertemuan 3 apa ya? Saya lupa. 3 atau 2 ya? Looping ke dirinya sendiri namanya apa? Pada ekspresi reguler. Ada yang coba jawab? Depannya A, belakangnya K. Udah saya pancing loh. A, belakangnya Asterik, K. Bu. Oke. Asterik, Bu. Ya, ya. Oke. Ya, asterik ya. Oke, ini ya sudah sampai ke C nih ya. Jadi ini ya, kalau bisa pertemuan sebelumnya dibaca-baca lagi ya materinya. Soalnya sebenarnya saling bersinggungan antara satu materi ke materi selanjutnya ya. Nih ya, Q1 sampai dapat inputan A, oke, berarti ke dirinya sendiri ya. Terus Q1 dapat inputan A ke Q4, oke, ke sini ya. Kemudian Q1 dapat inputan B ke Q2 gitu ya. Ini ke Q2. Q1 dapat inputan C ke Q1, oke, ke dirinya sendiri gitu ya. Terus Q2 dapat inputan A, dia ke dirinya sendiri ya, oke. Kemudian Q2 dapat inputan B, itu ke dirinya sendiri, oke, gini ya. Kemudian Q2 dapat inputan B ke Q4, oke, berarti ke final state ya, oke. Q2 dapat inputan C ke Q2, oke. Oke. Ada yang masih bingung nggak gambarnya? Kok bisa kayak gitu? Sebenarnya ini ya, cara bacanya ini Q0 dapat inputan A gitu ya, kalau simpelnya itu. Tapi itu sebenarnya PW-nya teman-teman gimana cara bacanya gitu aja sih. Terus untuk model gambar itu nggak harus seperti itu ya. Misalnya kalau teman-teman pengen, Q0-nya saya pengen di bawah gitu ya, atau Q1-nya, Q3-nya di atas, itu nggak masalah. Yang penting bisa eh, aturannya sesuai dengan apa yang ada di tabel transisinya gitu sebenarnya. Mau modelnya seperti apa, dibuatnya seperti apa, nggak masalah ya. Yang penting anak panahnya sesuai dengan aturan tabel transisinya. Oke, ini ya sampai Q3 ya. Q3 dapat inputan A ke Q3 berarti ke dirinya sendiri ya. Kemudian Q3 dapat inputan B ke dirinya sendiri, oke. Kemudian Q3 dapat inputan C, dia ke ketiga lagi, oke, ke dirinya sendiri. Dan Q3 dapat inputan C ke Q4, oke. Berarti menuju ke final state gitu. Mungkin lebih kompleks nih, banyak sekali inputan yang sama ya untuk transisi satu state ke state selanjutnya. Oke. Nah, ini misalnya ada soal LM AABB gitu ya. Apakah inputan stringnya itu bisa diterima atau berakhir di final state? Kita coba ya. A, A gitu ya. B, B gitu ya. Berarti kan jalurnya nggak bisa diterima ya. Coba kita jalur lain. Nah, ini maksud saya itu banyak kombinasi itu ya ini. Misalnya A, A gitu ya di sini. Terus B, B. Berarti kan inputan stringnya kalau gini berakhir di Q4 dia diterima atau ditolak? Tes. Diterima atau ditolak kalau berakhirnya di Q4? Diterima, Bu. Diterima, Bu. Diterima. Oke, ya. Nah, jawab dong. Saya kayak kalau online nggak enaknya ini ya, kayak ngomong sendiri. Kalau di kelas kan pada rame bisa interaksi ya. Jawab ya. Oke, ini ya A A B B gitu. Gitu ya. Jadi maksudnya banyak kombinasi itu. Tadi kan saya coba yang jalur pertama ternyata ditolak ya masih berakhir di Q1. Nah, ini bisa berakhir di Q4. Tapi kalau ini ya lewat jalur yang Q3 nggak mungkin bisa ya. Soalnya ini kan ada C-nya ya. Udah otomatis nggak mungkin bisa. Gitu. Terus saya tanya coba. Oh, sudah ada di LMS ya ini. Jadi ini
termasuk dari NFA itu karena ini ya, Q0 itu menerima inputan A, maka akan berpindah ke Q1 atau Q2. Tidak tepat satu state. Jadi kalau digambarkan ini misalnya Q0 ya. Aduh, Q-nya susah ya kabarnya di PowerPoint ya. Ini Q1 ya. Maaf ya jelek ya. Q1. Kemudian di sini Q2 gitu ya. Oke. Nah, di sini kan inputannya ini ya. Inputannya sama ya dari state sebelumnya, state yang sama ya. Jadi kan tidak tepat satu state. Nah, maksudnya tidak tepat kan kalau dijabarkan kan sebenarnya kalau tepat satu state kan harusnya ini A di sini ya. Kemudian di sini B gitu ya. Kalau tepat satu state ya, tapi ini eh, karena dia tidak tepat satu state atau state-nya inputannya sama pada state yang berbeda itu berarti ciri-ciri dari NFA. Terus diindikasi ini ya banyak lebih dari satu state berarti kan diindikasi bahwa dia tuh termasuk dari NFA sebenarnya. Ini ca- cara gambarnya seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai slide ini? Ada yang mau ditanyakan? Ini berarti ini kuliah terakhir ya hari ini? Atau ada kuliah lain lagi? Halo? Ini lagi pada ngapain toh? Ah, halo? Kok nggak jawab? Nggak ada lagi, Bu. Oh ya. Mas siapa ini Mas? Saya ini soalnya share seluruh layar ya. Jadi nggak tahu. Namanya Satya, siapa Bu. tadi yang? Satya, oke. Mas Satya ada yang masih bingung nggak? Udah paham, Bu. Oke. Coba cirinya NF apa? Kalau udah paham berarti udah tahu cirinya NFA itu apa? Gimana? Cirinya apa, Mas? Kok malah menghilang iki piye? Diawali initial state dan diakhiri final state, Bu. Itu mah konsepnya sama, deterministik sama NFA sama deterministik. Ciri lebih spesifiknya apa kalau kayak gitu? Semuanya ya berakhir di final state dong. Gimana, Mas? Bisa nggak? Oke, kelihatannya nih lewat ya. Nggak ngerti nih. Siapa ya? Alfa Rizky Sulistyo Putra. Hadir, Bu. Oke, cirinya dari NF apa, Mas? Kalau NFA itu dari satu state dapat memiliki inputan yang sama ke state berikutnya. Oke, ya paham ya, Mas? Tahu ya berarti perbedaannya ya? Ya, Bu. Oke, ya itu ya. Saya lanjut ya berarti. Nih ya, pada NFA, string diterima jika setidaknya ada satu dari semua kemungkinan transisi berakhir pada sebuah final state. Gitu ya. Jadi kan ini tadi ada yang saya coba sebelumnya di sini kan ada yang jalurnya, ada yang ditolak dan ada jalur yang diterima gitu ya. Jadi itu minimal satu saja sudah cukup. Oke, ini ya, coba. Kita coba ya misalnya AA
B, apakah stringnya itu diterima ya pada mesin NFA gitu ya. A, A, B, ditolak ya berarti. Oke, kita coba jalur lain coba. A gitu ya. A gitu ya. B, B ditolak ya. Terus kita coba jalur lain coba. A, A, B. Ditolak gitu ya. Jadi kita coba dulu jalur yang lain sampai dia itu bisa, kalau misalnya memang sudah dicoba nggak ada sama sekali ya berarti memang tidak ada yang bisa diterima inputan stringnya. Tapi kalau kita coba cari soal ya memang memang nggak ada yang bisa diterima. Kalau coba kita A, B, A gitu ya kita coba ya. Misalnya A, B, A. Berarti kan inputan stringnya diterima ya. Nah, ada jalur lain sebenarnya. A, B, A. Ada jalur lain lagi gitu maksudnya. Jadi banyak sekali kombinasi dan minimal satu yang berhasil diterima di final state. Nah, ini sebenarnya penjabaran dari ini gitu. Misalnya kalau ada jalurnya itu dijabarkannya dalam bentuk ini. Tapi ini kalau misalnya besok teman-teman mengerjakan soal nggak seperti ini nggak masalah. Yang penting tunjukkan saja state-state mana saja yang bisa berakhir di final state atau inputan stringnya itu diterima sehingga berakhirnya di final state gitu. Ini sebenarnya ini opsional lah kalau misalnya nggak dibuat seperti ini nggak masalah gitu. Yang penting bisa ditunjukkan saja besok kalau menjawab soal. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya kelihatannya belum ada yang ditanyakan ya. Lanjut ya. Jawab dong. Kalau saya sendiri yang ngomong kayaknya kalau online kayaknya saya yang ngomong sendiri ya. Gimana? Lanjut ya. Oke, gitu loh, nyaut. Nih ya, saya tuh ini kalau online itu saya nggak bisa ngedetek ya. Ini teman-teman tuh udah paham atau belum? Makanya saya tanya satu persatu apakah ilmu saya tuh terdelivery ke teman-teman atau tidak gitu ya. Kalau misalnya ada yang bingung, sebenarnya teman-teman tuh bisa interupsi saja atau bilang, "Bu, saya nggak bisa." Jangan lewat chat ini karena saya share seluruh layar. Ngomong saja open mic saja, "Bu, tolong diulangi bagian ini," gitu ya, daripada nanti ketika teman-teman menjawab soal nggak bisa gitu ya. Nah, kalau pada NFA, kalau deterministik itu nggak ada ya simbol MT atau epsilon ya. Nah, kalau ini berarti tanpa masukan atau disebut transisi kosong gitu ya MT. Terjadi perubahan state secara spontan gitu ya. Misalnya gini, nih ya, misalnya di sini. Ini kan sebenarnya caranya sama aja ya, seperti teman-teman tuh membuat dari gambarnya tuh dibuat dalam bentuk mesin FSA misalnya. Satu dapat inputan A berarti ke dirinya sendiri ya ini. Kemudian satu dapat inputan B berarti ke dirinya sendiri ini looping ya namanya. Kemudian satu ke empty dia ke state 2. Oke, nih ya ke state 2 ini ya. Terus 2 dapat inputan A, itu dia ke dirinya sendiri, oke, ke dirinya sendiri. 2 dapat inputan B, dia ke 3, oke, ke 3 ini. Kemudian 2 dapat inputan empty itu ke ini ya. 2 dapat inputan empty ke kosong ya, ini string kosong berarti nggak usah dituliskan lagi ya. Kemudian ini ya, 3 dapat inputan A, itu dia ke state 2, gitu ya. 3 dapat inputan B, dia ke state 1 ya. Kemudian 3 dapat inputan empty, itu ke state 2. Nah, kalau misalnya di soal, ada soal, apakah inputan, misalnya saya pengen bikin A, B itu berhasil diterima di final state atau tidak,
inputan stringnya tuh bisa diterima atau tidak pada mesin NFA. Kita coba ya jalur pertama. Gini ya. Kemudian ini empty-nya tuh dilompati aja atau di skip gitu ya. Kemudian ke dirinya sendiri nih ke A, B gini ya. Bisa aja jalur lain kayak gini. A gitu ya. Ini ke sini langsung B gitu. Jadi banyak sekali kombinasinya untuk menuju ke final state. Itu perbedaan dari si NFA dan DFA. Kalau DFA tuh kan kemarin nggak ada ya. Kalau di NFA tuh ada gitu. Sampai slide ini ada yang mau ditanyakan? Eri Masudillah. Materi, Bu. Oke, Mas Eri ada yang masih bingung nggak? Tadi yang apa? MT itu gimana, Bu? Yang apa? MT. MT itu Iya. seperti di skip gitu loh, Mas. Maksudnya nggak dibaca gitu loh inputannya. Misalnya kalau AB ya, berarti kan kalau AAB kan misalnya di sini ya. Ini kita startnya kan dari initial state ya. A gitu ya. Terus kita langsung ke sini. Nggak kebaca kan stringnya. Kemudian A, kemudian ke B. Gitu, Mas. Oh iya, Bu. Gitu, Mas. Heeh. Gitu ya, A, A, B. Ada yang masih bingung nggak? Tahu Udah nggak paham, Bu. perbedaan antara deterministik sama non-deterministik? Jadi Mas kalau Eri? deterministik Mm-mm. hanya ada kemungkinan satu state gitu. Gimana? Kalau deterministik apa? Ini kan kelihatannya mic-nya kamu jauh ya? Iya, Bu, emang NZ-nya, Bu. Oke, kalau deterministik gimana? Kalau deterministik Mm-mm. hanya ada satu transisi yang dilakukan. Mm-mm. Kalau non-deterministik, Deterministik banyak kemungkinan gitu, Bu. oke, udah State paham ya berarti. Berarti kalau gitu, kalau non-deterministik banyak kombinasi atau sedikit kombinasi? banyak kombinasi, Bu. Banyak kombinasi. Dan minimal berapa yang berhasil di final state? Satu. Oke, paham. Itu ya. Nah ini sebenarnya penjabaran saja. Jadi ini opsional saja kalau teman-teman mau dijabarkan ya nggak masalah. Kalau besok jam soal misalnya nggak dijabarkan seperti ini nggak masalah. Ada yang penting bisa membuktikan apakah inputan stringnya diterima atau ditolak. Ditolak itu berarti berakhirnya di mana. Kalau diterima itu jalurnya seperti apa saja. Itu tolong disebutkan ketika nanti menjawab soal. Nah ini ya, jadi perbedaannya itu ada kalau DFA itu satu transisi dari satu state ke state lain atau transisi tunggal. Jadi kan ini ya, kalau DFA ini kan misalnya satu gitu ya, ini di sini nol tuh. Kalau NFA itu multi transisi dari satu state ke state yang lain. Jadi misalnya di sini ada state satu gitu ya, ke satu. Ya, kemudian ini ya, kalau di FA tuh tidak ada transisi kosong, kalau ini NFA tuh ada boleh transisi kosong nih ya simbolnya. Kemudian string diterima jika berakhir di final state. Kalau NFA tuh string diterima jika setidaknya satu dari semua kemungkinan transisi berakhir pada sebuah final state. Jadi ini karena transisinya bisa lebih dari satu ke state lain, ini kemungkinannya berarti banyak sekali kombinasi jalur yang menuju ke final state gitu ya. Jadi karena banyaknya jalur minimal satu saja sudah oke gitu ya yang berakhirnya di final state. Jadi tapi kalau misalnya nanti teman-teman menjawab soal, kalau bisa jangan minimal satu, misalnya ada kemungkinan lain yang lebih dari satu, silahkan dijabarkan saja jalurnya mana saja gitu.
Oke, selanjutnya. Oke, ini mau masuk ke aturan Chomsky gimana? Ada yang mau ditanyakan terkait deterministik dan non-deterministik? Kalau ada, mana yang mau diulangin gitu, wes. Ngantuk ya, jam segini kuliah ya. Kayaknya nyautnya dikit ini yang nyaut. Tes, tes. Ini ya tolong jawab ya. Kalau saya takutnya nanti kalau misalnya saya nggak misalnya nggak ada yang jawab, saya takutnya disconnect gitu loh, nggak connect gitu loh. Kan gimana? Gimana? Nih ada yang open mic nih tadi. Aman Bu, aman. Aman-aman, oke. Ya, lanjut ya. Nah ini simbol terminal dan non-terminal. Oke. Jadi simbol terminal adalah simbol yang tidak dapat diturunkan lagi. Contohnya misalnya itu ya, huruf kecil, alfabet itu misalnya A, B, C. Jadi gini, nanti kalau di soal ini kan nanti pertemuan selanjutnya kan kelihatannya setelah UTS ya, ada pohon penurunan ya. Jadi ini ya, A itu nggak bisa diturunkan lagi. Cirinya apa? Hurufnya kecil. Ini yang sering sekali nanti akan soal-soal selanjutnya dapat temuin ini ya. Kemudian kalau simbol non-terminal atau bisa disebut simbol variabel itu hurufnya besar dan bisa diturunkan. Maksudnya gimana ini ya? Misalnya A, dia bisa diturunkan menjadi B kecil gitu. Kalau tadi yang A kecil itu nggak bisa diturunkan. Yang bisa diturunkan yang hurufnya besar. Oke, coba saya tes lagi ya. Akbar Maulana Yusuf. Ya Bu. Ya. Oh, kamu yang di depan itu ya kalau kelas ya. Iya Bu. Iya. Oke. Tadi saya temennya Jonathan siapa ya? Oh, Akbar. Oke. Mas Akbar, simbol terminal itu hurufnya besar atau hurufnya kecil? Kecil Bu. Oke. Simbol non terminal itu hurufnya besar atau kecil? Besar. Oke, besar. Ini suaranya mantul ya. Iya Bu, ini saya di kampus meet bareng-bareng. Oh ya udah, oke oke ya, lanjut ya. Oh, itu di kampus tapi mintanya online ya. Enggak, ini Bu, tadi saya udah pulang di kos, cuma di kos saya wifi-nya mati, jadi saya ke kampus lagi Bu buat wifi-an. Oh ya udah, tapi nggak apa-apa ya online ya. Iya nggak apa-apa Bu. Oke. Ya. Oke, udah tahu ya ini perbedaannya ya antara terminal dan non terminal. Oke, terima kasih Mas Akbar. Iya Bu, sama-sama. Nah ini di sini ada aturan produksi ya. Jadi alfa menghasilkan beta. Alfa itu menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi. Beta itu menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan atau produksi. Simbol dapat berupa simbol terminal, simbol terminal tadi ini ya hurufnya kecil, atau non-terminal itu hurufnya besar atau biasa disebut dengan simbol variabel. Contohnya ini ya. Jadi di sini ada T menghasilkan A ya. Kemudian di sini ada E menghasilkan T. Di sini masih ingat gak ini simbol apa namanya? Operan apa? Depannya A, belakangnya E. Ini kemarin kita pernah pelajarin di awal-awal namanya apa? Ada yang masih ingat? Ini diartikannya atau tapi namanya apa? Namanya apa? Alternate ya. Nah, ini ketika dijabarkan ini sebenarnya gini, akhirnya
E menghasilkan T, kemudian E menghasilkan T tambah E. Tuh, itu ketika dijabarkan ya, atau. Nah ini ya, jadi ada tabelnya. Jadi bahasa reguler tipe 3 itu termasuk dari mesin automatanya tuh finish state automata, kemudian bebas konteks itu tipe 2 itu termasuk dari push down automata, kemudian bahasa konteks sensitif atau tipe 1 itu masuk mesin automatanya linear bounded automata, kemudian yang terakhir natural language atau tipe 0 itu masuk ke mesin automatanya tuh mesin Turing. Tuh. Oke, saya tunjuk ya biar gantian bacanya. Ferry Ferdian, Aulia Marsha Rahmania, Reska Nur Fajrin, Muhammad Ridwan Hidayat. Iya, Bu. Ini siapa tadi? Reska ya? Iya, Bu. Oke, silahkan dibaca Mbak. Di situ kecilin dulu. Tata bahasa grammar didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari dengan himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. 4 tingkat bahasa menurut Chomsky. Tipe 0, unrestricted grammar. Tipe 1, context sensitive grammar. Tipe 2, context free grammar. Tipe 3, regular Regular grammar. Oke, ini ya. Jadi ada 4 aturan ya, tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Oke, kita coba dari tipe 0 ya. Aturan produksinya itu tidak memiliki batasan. Kemudian tipe ini menghasilkan bahasa yang dikenali oleh mesin Turing. Dalam aturan, alfa menghasilkan beta pada tipe 0. Alfa itu adalah string terminal. Terminal hurufnya besar atau kecil? String terminal hurufnya besar atau kecil-kecil? Oke. Non terminal berarti hurufnya besar ya. Setidaknya minimal ya ini minimal satu non terminal. Berarti ruas yang sebelah kiri itu harus minimal satu non terminal. Tapi boleh kan ini sebenarnya string terminal dan non terminal berarti kan boleh ya sebenarnya ditampingi oleh string terminal juga. Jadi ini ya, ini sebenarnya sudah indikasi ya bahwa dia termasuk tipe 0. Dari ruas kiri dulu cara bacanya. Kemudian ini minimal 1, ini nggak apa-apa. Minimal 1, nggak apa-apa. Ini juga boleh ya. Kemudian beta adalah boleh ada simbol terminal atau dan non terminal yaitu. Jadi boleh ada simbol terminal dan non terminal. Jadi salah satu saja nggak masalah kalau gitu ya opsional. Nah ini ada terminal dan non terminal boleh. Ini terminal dan non terminal boleh. Ini juga boleh gitu ya. Ini kan ada non terminalnya jadi boleh. Ini semua aturannya termasuk dari si tipe 0. Kalau saya tanya ya, menghasilkan A kecil ini termasuk dari tipe 0 atau bukan ya? Mas Azam, ini yang Mas Akbar ya. Akbar tadi yang nyaut ya. Mas Akbar, Gimana, Bu? ini misalnya A menghasilkan A kecil itu termasuk dari tipe 0 atau bukan kalau menurut Mas Akbar? Bukan, Bu.
Kenapa alasannya bukan? Karena nggak ada non terminalnya. Nggak ada apa? Nggak ada non Salah ya. terminalnya di sebelah mana? Kanan. Di mana? Yang nggak ada non terminalnya tuh di ruas kiri atau kanan? Ruas kanan bukan Bu? Yang A kecil. Oke. Yang A kecil ya, oke. Kalau kayak gini misalnya A menghasilkan B besar itu termasuk dari tipe 0 atau bukan? Sebenarnya ini opsional, Mas. Ini ruas kanannya nggak harus ada non terminalnya tuh nggak masalah. Ini kan sebenarnya boleh ada simbol terminal, non terminal. Jadi sebenarnya salah satu saja sudah cukup gitu. Ini boleh. Kalau yang ini coba Mas Akbar ini termasuk dari tipe 0 atau bukan? Kok menghilang? Ini saya masih ini ya, masih gabung di meetingnya ya, atau sudah? Masih ya? Masih, Bu. Oke ya, masih ya. Menghilang dia. Ini kalau yang bawa, yang ini Bu, ini termasuk ya, bukan karena harus sebelah kanannya harus dua-duanya gitu, enggak. Salah satu saja nggak masalah. Ini kan boleh ada simbol terminal sama non terminal gitu. Misalnya kalau A menghasilkan B, itu kan sebelah kirinya kan satu non terminal ya huruf besar. Kemudian yang B itu kan ada non terminal juga. Berarti kan itu termasuk dari aturan tipe 0 gitu. Boleh ada itu kan sebenarnya opsional ya. Salah satu saja nggak masalah. Ya, sampai tipe 0 ada yang mau ditanyakan sampai slide ini? Soalnya kalau misalnya dasarnya tipe 0 saja belum paham, untuk tipe-tipe selanjutnya itu saling berkorelasi ya aturan-aturannya itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Bu. Oke, belum ya. Nah, lanjut. Nih ya, tipe 1. Konteks sensitif grammar. Aturannya produksinya tuh sama dengan tipe 0, namun dibatasi dengan aturan tambahannya ini. Pokoknya yang ruas sebelah kanan itu lebih besar atau sama dengan ruas sebelah kiri. Jadi ruas sebelah kanannya tuh nggak boleh lebih kecil daripada ruas sebelah kiri gitu ya. Kan harus lebih besar atau sama dengan. Nih ya, aturan S menghasilkan MT dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan, misalnya nggak ada notasinya, kemudian menghasilkan bahasa yang dikenali oleh linear bound automata. Contohnya ini ya, kita lihat jumlah ruas kanannya itu lebih besar sama dengan ruas kiri atau enggak gitu ya. Kita lihat, oh ini lebih besar, berarti boleh oke gitu ya. Dan tambahannya kan tadi kan di tipe 0 itu ruas sebelah kiri kan minimal satu non terminal, berarti kan minimal ini boleh, ini udah otomatis boleh. Ini apalagi boleh ya sebenarnya, ini juga boleh karena ada non terminalnya gitu ya. Nah, kalau ditemani terminal atau terminal ataupun non terminal lainnya ya juga boleh pada ruas sebelah kiri. Kemudian ruas sebelah kanannya itu kalau pada tipe 1 itu tambahannya lebih besar atau sama dengan gitu ya. Berarti kan jumlahnya harus ruas kanannya lebih besar sama dengan ini kan jumlahnya ruas kanannya ini 2. 2 kan berarti lebih besar daripada yang 1. Kemudian ini 4. Jumlahnya kan lebih besar daripada yang sebelah kiri 2. Kemudian ini B sama B besar itu kan jumlahnya kan 1 sama 1 itu kan lebih besar sama dengan ya berarti boleh. Kemudian yang terakhir DB ini kan berarti kan jumlahnya AD sama DB kan sama ya lebih besar atau sama dengan berarti dia termasuk dari tipe 1 gitu.
Oke, ada yang mau ditanyakan sampai tipe 1? Ini masih dua aturan dua tipe lagi ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bagian mana yang saya harus ulangin lagi gitu. Ini saya tak sering tanya, ini saling terintegrasi soalnya materi aturannya. Oke, enggak ya. Saya kalau enggak ada yang jawab berarti saya anggap sudah paham ya. Oke. Nah, lanjut ya. Tipe 2. Jadi tipe 2 atau konteks free grammar itu aturan produksinya sama dengan tipe 0, namun hanya boleh memiliki satu variabel non-terminal. Non-terminal tadi hurufnya besar atau kecil? Besar. Oh, besar, oke. Kemudian alfanya itu sama dengan 1, jadi ruas sebelah kiri jumlahnya 1, kemudian dan beta tidak memiliki batasan. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman dapat soal ini, langsung nembak aja. Oke, kalau sebelah kirinya dia 1, jumlahnya 1 itu berarti sudah termasuk dari tipe 2. Kan sebenarnya tadi ada tambahan informasi bahwa di beta itu tidak memiliki batasan, berarti nggak ada aturan khususnya ya untuk sebelah kanannya. Gitu. Nah, tipe yang terakhir itu tipe 3. Ini ya, di aturan S menghasilkan MT dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Ini misalnya kalau nggak ada inputan ya di ruas sebelah kanan. Kemudian ini ya, alfa nih ya adalah sebuah simbol non-terminal. Berarti ruas sebelah kiri itu harus hurufnya besar. Kemudian beta adalah simbol terminal, jadi simbol terminal berarti hurufnya kecil, atau simbol terminal dengan sebuah simbol variabel atau non-terminal yang letaknya paling kanan. Maksudnya gimana sih? Ini ya, ini bahasa yang dikenali oleh finish state automata. Ini ya, ini kan berarti kan sebelah kirinya itu satu buah simbol non-terminal. Ini ya, sebuah simbol non-terminal ya ini ya. Oke, berarti kan masuk ya aturannya. Nih sebelah kiri dulu kita ceknya dari kirinya dulu ya. Terus sebelah kanan itu simbol terminal atau simbol terminal dengan sebuah simbol variabel atau simbol non terminal yang terletak pada posisi paling kanan. Maksudnya gimana sih ini ya? Ini kan sebuah simbol terminal. Oke, udah. Nah, ini ya, ini kan terminal. Kemudian letaknya paling ujung kanan itu simbol variabel atau non terminal. Maksudnya ini. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman dapat soal, itu misalnya diidentifikasi soalnya itu kalau misalnya ada sebelah kiri simbol non-terminal, kemudian simbol sebelah kanan terminal. Nah, terus kalau misalnya letak ujungnya bukan simbol variabel atau non-terminal, berarti dia bukan indikasi, dia termasuk tipe 3. Kemudian ini ya B. Nah, ini letaknya paling kanan. Oke, coba saya tanya ya, misalnya A, B, menghasilkan X, ini termasuk termasuk masuk aturan tipe 3 atau tidak? Mas siapa ya? Alicia Divarisana Fauzia. Devin Ayu Putri Damayanti. Fadlun Nurmutako. Kalau nggak Reska Nur Fajrin. Reska sedang di toilet, Bu. Ini siapa? Ini yang jawab siapa? Tafani. Nah, ya udah Fani ya. Namanya siapa panjangnya? Tafani, Bu.
Tafani, oke. Di kampus apa di kos ya kamu? Di kampus, Bu. Alah, tapi kok pada kemarin mintanya online ya? Ya udah. Ini AB menghasilkan X itu termasuk aturan tipe 3 atau tidak, Mbak Tafani? Tidak, Bu. Kenapa? Karena yang ruas kiri itu ada terminalnya. Oke, kalau kayak gini, A menghasilkan B ini termasuk dari tipe 3 atau tidak? Iya, Bu. Oke, paham ya? Paham, Bu. Oke, paham ya. Alhamdulillah. Ya, Mbak Tafani, terima kasih Mbak Tafani. Satu lagi, siapa ya? Tadi Jonathan. Jonathan udah join belum ya? Jonathan Indra Celif Divano. Hadir, Bu. Kamu tadi dipanggil nggak nyaut ya? Oke, saya tanya nih ya. A menghasilkan B. Ini termasuk tipe 3 atau tidak, Mas Jonathan? Iya, Bu. Serius? Tipe Tipe 3 loh. Jangan jawabnya lihat aturannya dulu. Ini termasuk bukan? Nih ya. A menghasilkan bukan, Bu, bukan. B. Karena yang paling kanan kan harus non terminal. Bukan itu poinnya. Tuh, apa dong? Ini loh. A menghasilkan B. Itu termasuk tipe 3 atau kamu bacanya dari ruas sebelah kiri dulu. Jangan langsung nembak ke ruas sebelah kanan. Coba dibaca. Alfanya itu apa? Gimana dibaca dulu coba. Nah, karena ruas kiri. Ada yang bantuin. Bukan itu. Coba kamu baca dulu Mas Jonathan. Dari alfanya dulu. Alfa adalah sebuah simbol non terminal. Ya, itu berarti dia simbol terminal atau non terminal A kecil? A kecil itu non terminal. Oh, terminal. Sorry, terminal, Bu. Berarti kalau dilihat dari ruas sebelah kiri sudah salah itu aturannya, berarti dia termasuk atau bukan? Bukan, Bu. Kalau gini saya tanya, A menghasilkan B, C ini termasuk aturan tipe 3 atau bukan? Iya, Bu. Oke, kenapa? Karena ruas kirinya non terminal, terus Yang paling kanan. yang paling kanannya itu terminal, non terminal. Kamu ntar kayaknya kamu kebalik-balik. Non terminal tuh hurufnya besar atau kecil? Non terminal. Jadi yang kiri kan non terminal, terus yang di sebelah kanan yang ruas paling kanannya itu non terminal. Enggak, iya, saya tanya. Ini. Saya tanya, non terminal tuh hurufnya besar atau kecil? Besar. Mesti ada yang bantuin di belakang ini. Enggak, Bu, enggak, ini sepi. Oh ya, enggak, saya mendengar ada. Oke, terminal tuh hurufnya besar atau kecil? Kecil. Oke, simbol non terminal nama lainnya apa? Alfa. Ngawur. Alfa. Bukan, simbol non terminal nama lainnya apa? Bukan itu, aturan produksinya kalau itu bukan. Itu ada loh di PPT kelihatan. Kalau kamu baca. Regular grammar. Aduh. Simbol variabel ya, bukan alfa ya. Ini loh simbol variabel atau simbol non terminal gitu Mas Jonathan.
Itu udah paham ya berarti? Oke Bu, paham Bu. Nah, ada yang masih bingung nggak? Itu aja sih Bu, takut ketukar-tukar sih Bu. Nanti kami udah paham kok kalau Iya. yang besar itu non terminal, terus yang kecil itu terminal. Udah paham. Oke ya, paham. Oke. Oke, terima kasih Mas Jonathan. Terima kasih Oke. Mbak juga Bu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau kalau pada diem aja saya anggap teman-teman udah paham ya berarti. Aman Bu. Oke, ya udah. Ini kita absensi dulu aja ya. Oh iya, sebelum di absensi saya mengingatkan kembali ya untuk ini ya, untuk sudah download materinya belum ya? Ini ya, silahkan dikerjakan ya. Ini tugasnya maksimal sampai tanggal 21 April ya. Masih lama sekali ya. Kalau bisa ini tadi kan banyak yang di kampus ya, langsung dikerjakan saja. Jadi teman-teman kalau mau menjelang Lebaran kan udah mager ya gitu. Oh ya, ini untuk minggu depan, ini kan pertemuan 6 ya. Pertemuan 6 sebenarnya materi terakhir ya. Jadi pertemuan 7 nanti saya akan berikan kuis. Ini mau dimajukan harinya Selasa atau tetap stay di hari Rebo untuk kelas online ya? Tetap mau online ya? Maju atau tetap ini, tetap hari Rebo aja, tapi online? Tetap aja sih Bu. Nggak apa-apa, gitu nggak apa-apa. Iya Bu, karena soalnya Selasa saya penuh Bu. Oh ya udah, tetap ya, oke. Enggak kan itu sebenarnya udah mulai hari libur ya, tapi kan daripada nanti saya ganti minggu depannya lagi padahal sudah mulai ini ya, sudah mulai libur lebaran ya, sudah lebaran ya malahan ya. Loh kamu jadi pulang toh Jonathan? Katanya kemarin nggak jadi. Apa itu Bu? Yang jawab tadi Jonathan belum toh? Bukan toh yang Iya Selasa pulang Jonathan. bukan ya? Kamu pulang ke Makassar? Oh enggak Bu, enggak pulang saya Bu. Nih, Saya jadinya silah. jadi ke kota lain Bu. Iya. Oh. Yang lain gimana? Tetap stay hari Rebo atau mau dipindah hari? Minggu depan? Tetap Rabu aja. Tetap aja ya, oke. Bingung ya gantinya ya, takut nabrak sama jadwal lain ya. Oke, udah ya. Saya cek dulu ya absensinya. Bu, saya belum absen Bu. Nih saya panggil dulu. M. Farhan Fahrezi. Ya udah nih presensi biar gak biar manggilnya Terima nggak kasih terlalu Pak. banyak. Ya. Oke, saya panggil aja ya. M. Farhan Fahrezi. Andi Dwinata. Hadir Bu.
Mm-mm. Muhammad Ainun Zidan. Hadir, Bu. Oke. Devin Ayu Putri Damayanti. Hadir, Bu. Oh, kamu dipanggil nggak nyaut ya? Tadi saya panggil nggak nyaut. Nural Mahdi. Theo Pakusadewo. Yoga Naden. Hadir, Bu. Fadlun Nurmotako. Afifah Ramadan. Izin ini Bu, absen manual Bu orangnya. Oh, Arifah Mak Ramadan ya? Iya Bu. Oke. Aulia Marsha Rahmania. Sama Bu, itu. Sekos apa kalian? Iya Bu, iya. Ferry Ferdian. Terakhir, Fredo Nurasta Supriyadi. Kenapa? Gimana? Ini Fredo bukan? Hadir, oke. Ya, oke, udah ya. Ada yang belum saya panggil? Yang belum absen siapa? 5 aja ya. Oke, jadi minggu depan ini ya tetap stay di hari Rebo ya. Tadi saya tanya ya, itu sebenarnya sudah mulai hari libur, tapi daripada kita geser lagi jadwalnya ya, itu sebenarnya sudah materi terakhir. Kemudian tadi ya sudah saya ingatkan untuk jangan lupa mengerjakan tugas 2-nya ya, silahkan. Ini masih sampai minggu depan tanggal 21 April, jadi kalau misalnya masih di kampus gitu bisa dikerjakan bareng-bareng sama temen yang lain, tapi ini dikerjakan secara individu ya. Maksudnya saya kerja bareng gitu, belajar bareng gitu kan bisa sebenarnya, biar liburannya kan enak gitu ya kalau sudah tugasnya sudah beres semua. Kemudian sudah itu saja cukup. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Izin tanya, Bu. Gimana? Minggu depan online apa offline, Bu? Katanya. Ini pada maunya online semua atau offline nih? Saya tanya lagi. Oh, online, Bu. Saya mau pulang kampung, Bu. Iya, online oke. Ya. Kalau online mah slow ya. Nggak harus. Kalian mesti lebih fleksibel ya kalau online ya. Nggih, Bu. Sambil Oke rebahan ya. bisa. Ya, oke. Ya bisa online ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Kalau diem aja berarti saya anggap nggak ada ya pertanyaan. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Mohon maaf apabila selama perkuliahan hari ini saya ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Makasih, Bu. Ya, kalau di akhir aja baru nyaut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.